semuanya. Selamat malam, Pastor Bonang. Ya, maaf karena ada gangguan sedikit sinyal di sini sehingga tadi saya mencoba untuk mencari sinyal yang bisa menangkap dengan baik Zoom kita pada malam. Warga dari Love Praying Family yang saat ini kita bersama-sama merayakan pesta atau Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Sebenarnya adalah 15 Agustus ini adalah Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Dalam permenungan kita pada malam hari ini, saya mengambil tema seperti yang ada di dalam flyer itu, berjalan menuju surga bersama perawan Maria. Ketika saya merenungkan peristiwa Maria diangkat ke surga, saya memahami bahwa Maria adalah model sempurna bagi kita semua untuk bisa berjalan bersama-sama menuju sukacita surgawi itu sendiri. Tentunya kita tahu bahwa kita selama ini telah menerima janji keselamatan, atau bisa dikatakan kita telah menerima surga ketika kita menerima iman kepada Kristus, menerima pembaptisan. Namun untuk bisa menerima surga itu, untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, Yesus sendiri pun mengatakan bahwa tidak mudah. Kalian harus melalui pintu yang sempit itu. Jadi tidak mudah ya, ada pintu yang sempit, pintu yang susah. Dan kita semua berjuang untuk memasuki itu, pintu itu. Dan melalui bantuan dari Santa Perawan Maria yang telah masuk dalam kemuliaan surgawi yang hari ini kita rayakan, kita ingin mencoba belajar bagaimana kita bisa belajar dari Sang Perawan ini untuk sama-sama bersama-sama berjalan menuju surga yang telah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Maria telah mengalami kemuliaannya di surga, dan kita pun pada saatnya kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan itu. Next, Pak Kusnen. Dalam permenungan kita malam hari ini, saya ingin mengajak saudara dan saudariku terkasih untuk bersama-sama merenungkan dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55 ya. Bab 1 Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya untuk orang yang akan dia. Dia memperlihat kuasanya perbuatan tentangnya, mencerai beraikan orang-orang yang jongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan kepada orang yang lapar, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Dan saudariku yang terkasih, tentunya tidak asing bagi kita akan Magnificat atau pujian Maria yang pada malam hari ini kita renungkan bersama. Dalam pujian Maria ini kita melihat bahwa ada dari ayat 46 sampai 55 ada perjalanan hidup Maria. Jadi pujian ini adalah ringkasan dari perjalanan hidup Maria. Maka saya berikan tema tadi, tema yang kita renungkan bersama adalah berjalan menuju surga bersama Maria. Melalui proses perjalanan ini, kita dihantar bersama dengan Bunda Maria
untuk boleh menemukan atau melalui jalan Injili yang pantas, yang pasti, sehingga kita pun sungguh-sungguh yakin pada saatnya boleh masuk dalam kerajaan surga. Seperti Maria yang memberikan kesaksian hari ini, dia memasuki kemuliaan surgawi melalui jalan yang sama. Dan jalan yang dilalui Maria, perlu kita ingat bersama-sama, bahwa jalan yang dilalui Maria tidaklah berbeda dengan jalan yang dilalui Sang Putra atau Yesus Kristus. Oleh karena itu, barang siapa ingin menjadi sempurna dalam hidupnya dan boleh masuk dalam kemuliaan surga, maka harus jalannya sama ini. Ada jalan lain. Dikatakan nyama adalah memuliakan dalam jiwanya. Bagi orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka itu sendiri dilihat rahmat yang perlu disyukuri. Rahmat kehidupan itu diberikan Allah sebagai sebuah berkat, bukan kutukan, bukan tempat pembuangan seperti para pemikir-pemikir zaman modern ini mengatakan bahwa dunia adalah tempat pembuangan misalnya. Ataukah dunia ini sebagai tempat berperang atau tempat untuk meraih keuntungan dan lain sebagainya. Tetapi pertama-tama yang disadari oleh Maria sebagai orang beriman adalah hidup itu adalah sebuah rahmat yang patut disyukuri. Maka di sana Maria mengatakan yang pertama, jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu yang kedua adalah bahwa jiwa Maria, ketika Maria mampu memuliakan Tuhan, itu adalah ekspresi dari sukacita batinia, bukan sukacita lahiriah. Sekali lagi saya katakan sukacita batinia. Kenapa? Sebab hati Maria bergembira karena Allah telah menjadi satu-satunya penyelamat atau juru selamat. Kita tahu sendiri, juru selamat itu artinya bahwa ia yang telah menebus, ia yang telah menyelamatkan atau telah membayar hutang dosa yang telah kita lakukan sehingga kita pun pantas mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Next Pak Kusnen. Dalam gambar ini saya tampilkan di sana ya. Jadi dua ayat pertama ini mewakili proses bagaimana Maria menuju kepada kemuliaan surgawi. Saya ingatkan kembali, yang pertama adalah jiwa Maria memuliakan Allah, dan yang kedua adalah sukacita karena kesadaran bahwa Allah menjadi benteng, menjadi juru selamat. Ini adalah gambar lukisan mujizat dari Wistula, Polandia, seorang pelukis dari Polandia, melukis tentang perjuangan Polandia, bahwa tahun 1930 itu digambarkan bahwa Maria itu menjadi panglima tertinggi dari tentara perang Polandia yang melindungi Polandia. Polandia sebagai satu negara Katolik, ya mayoritas Katolik, dan mempercayai kota-kota kepada sang perawan, maka di dalam pertempuran itu mereka melihat bahwa Maria menjadi pelindung, menjadi benteng. Maria yang menghadirkan Yesus, sang juru selamat, ia pun menghadirkan rahmat keselamatan itu. Di dalam teks di atas saya tulis satu moto yang juga diambil oleh Santo Yohanes Paulus II, yang dalam moto kepausannya biasa ditulis totus tuus, tapi ini bahasa lengkapnya atau kata-kata lengkapnya tus totus ego sum et omnia mea tuas sun. Artinya bahwa seluruh diriku menjadi milikmu. Maksudnya adalah Maria. Dan semua yang kupunyai menjadi kepunyaanmu. O Yesusku yang lembut melalui Maria ibumu yang suci. Sungguh-sungguh suatu sikap batin dari masyarakat atau rakyat Polandia yang menyerahkan diri dalam perlindungan sang perawan dan juga Yesus Kristus putranya. Next Pak Kusnen. Di dalam permuliaan Maria dalam hidupnya ketika dia memuliakan Tuhan, satu-satunya yang dilakukan oleh Maria yang bisa menjadi jalan bagi kita untuk kita teladani agar kita bisa mencapai kemuliaan surgawi adalah yang pertama harus mengingat tentang kemuliaan Tuhan.
Kita ingat Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami dengan pertama-tama mengatakan, dimuliakanlah namamu atau dimuliakanlah nama Tuhan. Artinya bahwa hidup kita harus terarah kepada kemuliaan Tuhan. Kemana kemuliaan Tuhan memanggil, maka di sana aku harus pergi. Di mana ada kemuliaan Tuhan, di sana aku harus mengarahkan pandanganku, harus mengarahkan batinku. Itulah adalah jalan mencapai kekudusan, jalan mencapai surga. Ketika kita tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keputusan kita, maka berhati-hatilah saudara dan saudariku yang terkasih, sebab di sana akan muncul yang namanya dosa dan kepentingan diri. Ya, sikap egois, kepentingan diri, mementingkan diri sendiri itu adalah awal atau akar dari segala dosa. Maka kita diingatkan bahwa melalui sosok Maria yang adalah wanita yang sederhana, Maria yang adalah seorang wanita yang tidak terlalu memikirkan hal-hal besar di dalam hidupnya, dia diangkat oleh Allah menjadi wanita yang besar atau orang yang besar. Sebab apa? Sebab yang dipikirkan oleh Maria adalah bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan di dalam hidupku. Itu adalah rahasia yang sangat penting untuk bisa kita teladani dan kita hidupi bersama sebagai putra dan putri Maria. Dikatakan ya di dalam slide itu saya tulis sebagaimana kita tahu Maria adalah sosok yang sederhana. Maria dibesarkan di tengah keluarga sederhana. Artinya bahwa kehidupan yang normal, yang sederhana, yang biasa-biasa, yang mungkin tidak memiliki pengetahuan iman yang cukup, pengetahuan teologi yang baik, ataupun mungkin tidak mempraktekkan kesalahan-kesalahan secara sempurna hidup, karena kurangnya pengetahuan untuk bagaimana mempraktekkan itu, atau karena kesibukan duniawi, ya, kecenderungan duniawi yang harus diurus di dunia ini dan hanya memiliki waktu sedikit saja. Tetapi hal itu saudara dan saudariku yang terkasih tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun bisa menggapai ya surga melalui hal-hal yang kecil tadi. Mungkin waktu yang terbatas. Seperti Maria yang adalah keluarga sederhana, tidak seperti keluarga-keluarga yang mungkin dari kaum Farisi atau para ahli Taurat yang dekat dengan gelisah, setiap hari bisa bersembahyang dan memberikan kurban bakaran dan persembahan di bait Allah. Maria sebagai keluarga sederhana mungkin hanya setahun sekali membawa persembahan itu ke bait Allah, yaitu pada saat pesta Paskah. Tetapi kesederhanaan ini tidak menutup atau menghalangi Maria untuk bisa masuk dalam kemuliaan surgawi. Maka bagi kita tidak ada alasan ya untuk tidak berjuang agar kita bisa menggapai kesempurnaan dalam hidup rohani, yaitu menggapai kemuliaan dalam surga itu. Kesederhanaan dan ketulusan iman dalam keluarganya sungguh membentuk Maria. Ini perlu kita catat bersama, perlu kita renungkan bersama bahwa kesederhanaan dan ketulusan iman itu yang dilihat oleh Tuhan. Bukan praktek-praktek religius yang banyak. Bukan doa-doa yang diucapkan berjam-jam. Bukan ziarah-ziarah yang panjang yang kita lakukan. Tuhan tidak hitung semuanya itu. Tetapi Tuhan menghitung kesederhanaan dan ketulusan iman kita di dalam tadi memuliakan nama Allah. Memuliakan Allah sendiri. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan selanjutnya iman yang sederhana itu membentuk Maria menjadi pribadi, ya pribadi yang sangat sederhana, menjadi suci, saleh, mencintai sesama, lalu juga menjadi orang yang percaya diwujudkan dalam kepasrahan. Kita ingat jawaban Maria kepada malaikat Gabriel, terjadilah padaku menurut perkataanmu, perkataan Tuhan. Ya, selalu berpasrah pada kehendak Tuhan. Itu perlu kita catat di dalam hidup kita. Teladan yang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh mau berjalan bersama Sang Perawan Maria menuju kemuliaan surgawi. Next, Pak Kusnen. Baik, di dalam ayat yang selanjutnya, ini adalah permenungan selanjutnya, tapi saya ingin membacakan ayat yang selanjutnya bahwa dikatakan Maria mengatakan bahwa
seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tadi ketika kita merenungkan bersama, ketulusan iman itu membuat orang menjadi suci, membuat orang menjadi baik hidupnya, dan mencari kemuliaan Allah. Dan ketika orang menemukan itu, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Maria mengatakan, semua orang akan menyebut aku berbahagia. Sebab apa? Sebab aku memasrahkan diriku, sebab aku hidup seturut dengan kehendak Allah. Itulah yang sebenarnya menjadi kunci kebahagiaan. Berjalan atau bersiarah di dunia tidak selalu dikaitkan dengan penderitaan. Sering kita salah pemahaman ketika kita mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu harus memikul salib, menyangkal diri. Itu langsung diasosiasikan yang salah. Itu adalah pemikiran yang keliru. Maksudnya memikul salib adalah melakukan tanggung jawab kita, tugas yang dipercayakan kepada Allah masing-masing dengan tekun setiap hari. Oleh Bunda Maria tadi, ya. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-50 sebelum kita masuk dalam meneladani Maria, rahmatnya itu turun temurun. Jadi rahmat Allah itu tidak pernah berhenti kepada orang yang selalu berharap kepada, turun temurun. Mungkin saat ini saya memiliki mengajarkan iman yang baik, belajar untuk beriman dengan baik, dan saya mengajarkan kepada anak-anak saya misalnya. Maka di sanalah rahmat Allah mengalir di dalam keluarga kita masing-masing. Ketika saya mengajarkan kepada para frater saya untuk bagaimana menghidupi cara hidup Karmel dengan baik, maka pada saat itu juga rahmat Allah mengalir melalui mereka dan akan diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu adalah cara juga bagaimana kita berjalan. Jadi ketika kita mau berjalan bersama Bunda Maria, bukan berarti kita berjalan di dalam imajinasi yang kosong. Tetapi justru kita berjalan bersama Bunda Maria artinya kita diajak untuk melihat iman dari para pendahulu kita, orang-orang tua kita, bagaimana devosi mereka kepada Sang Perawan Maria, bagaimana orang-orang kudus dalam gereja kita yang tidak kurang memberi kesaksian bagaimana cara hidup Maria menjadi cara hidup mereka. Maka ini perlu diperhatikan kita bersama, ya. Dan yang ayat-ayat berikutnya itu mengatakan bahwa Allah menghendaki orang menjadi rendah hati. Dan Allah selalu menolong orang yang rendah hati. Dan sebaliknya, Allah tidak menghendaki orang itu menjadi congkak hati, menjadi sombong, ya, menjadi lalim, menjadi jahat, ya, tidak mengasihi sesamanya. Itu adalah ayat-ayat berikutnya yang menjadi pengalaman Maria. Artinya apa? Kalau kita mau meneladani dan berjalan bersama dengan Bunda Maria sehingga kita bisa sampai pada keselamatan tadi, kemuliaan surgawi, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus memutuskan apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan di hati Allah untuk kita buat. Mazmur bab 1 ayat 1 mengatakan kepada kita semua bahwa orang baik itu, ya, itu seperti kita tadi sudah mendengar bersama-sama, ya, di dalam Injil ringkasan dari perjalanan kesempurnaan hidup Maria, bagaimana kita bisa kesempurnaan hidup, bisa sampai ke surga, ya, melalui jalan yang dilalui Maria. Jalan yang terakhir, jalan yang ketiga itu adalah tadi, yaitu jalan hidup yang baik, hidup kekudusan, menghendaki yang baik. Meneladani Maria, seorang wanita yang sederhana tetapi beriman tangguh, berarti kita mau, ya, menjadi sosok yang sungguh-sungguh berpasrah kepada Allah. Sebagaimana kita tahu, ya, untuk kita semua, kepribadian Maria yang demikian, yang tangguh itu, yang berpasrah kepada Allah,
menjadikan Maria bagian dari rencana keselamatan. Sangat penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Saya pernah mengatakan di kesempatan-kesempatan yang lain bahwa keselamatan itu tidak jatuh dari langit. Rahmat yang diberikan oleh Allah, rahmat keselamatan melalui pembaptisan itu tidak jatuh dari langit. Artinya tidak otomatis. Ketika kita dibaptis kita otomatis. Rahmat itu Tuhan mengatakan seperti biji sesawi yang tumbuh, ditaburkan dan tumbuh secara perlahan-lahan. Artinya apa? Ketika kita mau membuka diri kita untuk berproses bersama Allah, seperti Maria berproses bersama Allah, dan mengusahakan yang baik untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai putra dan putri Allah, tidak mengingkari janji baptis kita, namun sebaliknya bertanggung jawab dengan hidup kita, maka kita akan mengambil bagian dari rencana Allah, yaitu mengambil bagian dari rencana keselamatan manusia oleh Allah. Seperti Maria mengambil bagian ketika malaikat Gabriel membawa kabar sukacita kepadanya bahwa ia akan menjadi ibu sang juru selamat. Dari kesaksian iman Maria tersebut yang diungkapkan kepada Elizabeth tadi, teksnya kita sudah baca tadi, menunjukkan betapa Maria adalah seorang yang rendah hati. Kunci dari semua kesempurnaan hidup rohani, kunci dari semua kesempurnaan atau kesalehan hidup rohani itu adalah kerendahan hati. Tidak ada jalan lain selain jalan rendah hati. Banyak kesempatan, banyak permenungan yang telah kita renungkan bersama tentang tema ini, tentang rahmat ini, kerendahan hati, kebajikan teologis ini. Kebajikan ini menjadi karakter ciri khas Maria. Ketika dia mengajarkan kepada, kita ingat dalam kisah perkawinan di Kana, bagaimana Maria mengajarkan kerendahan hati itu kepada para pelayan, kepada murid-murid Yesus. Lakukan segala apa yang dikatakan oleh Yesus. Lakukan. Jangan berdebat dengan Yesus. Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Tuhan, kenapa ini? Ini sering kita berdiskusi hal-hal yang tidak perlu. Kita sedang memaksakan kehendak kita kepada Allah. Itu adalah hal-hal yang tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah rendah hati. Ketika masalah menghampiri hidup kita, ketika masalah datang dalam hidup kita, bukan saatnya berdialog dengan Allah untuk berdebat. Kenapa harus saya, Tuhan? Bukan orang lain. Kenapa harus saya? Kenapa harus keluarga saya? Bukan demikian, tetapi kita diajak untuk seperti Maria. Apa yang menjadi kehendakmu, terjadilah di dalam hidupku. Dari kesaksian iman itu, kerendahan hati Maria memberikan tempat yang pertama, jalan yang utama agar kita bisa menggapai surga. Lalu yang berikutnya mencerminkan bahwa Maria itu adalah pribadi yang selalu bersyukur, orang yang rendah hati, orang yang murni hatinya, orang yang sadar bahwa hidup itu adalah rahmat dari Allah, maka setiap hari akan ada syukur di dalam hatinya. Ada pujian, ada permuliaan, memuliakan Tuhan dengan segenap jiwanya. Next, Pak Kusnen. Dalam konteks ini, ketika kita mau meneladani Maria, sehingga kita bisa berjalan bersama Maria untuk mencapai kemuliaan surgawi, kita belajar bahwa sesederhana apapun kita, jika kita hidup sepenuhnya berserah pada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya. Maka tadi saya ingatkan bahwa tidak ada alasan lagi kita mengeluh, kita tidak berjuang untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada alasan, sebab sesederhana apapun kita, sesederhana pun cara hidup kita, sesulit apapun waktu yang mungkin kita harus berikan. Kita mungkin hanya punya 5 menit, punya 10 menit untuk berdoa. Tetapi kalau kita itu melakukan dengan ketulusan hati, pasti kita akan bisa menyelesaikannya. Kita pasti bisa, Tuhan akan memberikan rahmat-Nya, rahmat yang besar, sehingga kita pun bisa mencapai kekudusan, kesempurnaan hidup. Inilah yang sungguh dialami oleh Maria. Dan kalau kita mau mengikutinya, kita akan sungguh mengalami kemuliaan
seperti yang telah dialami oleh Maria. Next, Pak Kusnen. Sebagai putra-putri Maria, kita perlu belajar dan meneladani bunda kita untuk menjadi seorang yang sederhana. Ini adalah kata-kata kunci yang bisa kita resapi setiap hari. Untuk meneladani Bunda Maria, maka kita akan menjadi seseorang yang sederhana, rendah hati, mengasihi Allah dan sesama tanpa syarat, serta senantiasa menyerahkan seutuhnya hidup dan kehidupan ini pada kehendak Tuhan. Jadi saya ulangi, supaya kita bisa berjalan dengan Maria, dengan meneladani hidup Maria, maka kita harus berusaha menjadi orang yang sederhana, orang yang rendah hati, orang yang tahu mengasihi Allah dan sesama tanpa syarat, dan senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita dan kehidupan ini pada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak kita sendiri. Di samping itu kita juga perlu belajar untuk bersaksi, memberi kesaksian tentang kebesaran Allah melalui hidup kita yang tahu bersyukur. Ketika kita tahu bersyukur, ya berterima kasih kepada Allah, tidak menggerutu, tidak selalu komplain di dalam keluarga, ya, di dalam kehidupan bersama orang lain, tetapi selalu mengucapkan syukur kepada Allah, disitulah kita memberi kesaksian akan kemuliaan Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, sungguh-sungguh Allah yang baik. Next, Pak Kusnen, ya. Di sisi lain, Maria juga adalah seorang wanita yang tegar, yang kuat ya dalam menghadapi persoalan. Ingat, kunci kekuatan tadi adalah kepasrahan kepada Allah, iman yang tulus ya. Iman yang tulus kepada Allah itu menjadi kunci kekuatan yang memberikan kekuatan bagi Maria untuk bisa menjadi wanita yang tegar dalam menghadapi berbagai persoalan dan penderitaan. Dalam sejarah hidupnya, ketika hendak melahirkan, kita ingat dia mengalami penolakan. Lalu dia harus menyaksikan putranya setelah itu, putranya wafat di kayu salib. Itu adalah suatu peristiwa yang tidak mudah. Tetapi Maria tetap tegar. Maria tetap percaya kepada penyelenggaraan Allah meskipun di saat yang sulit. Itu perlu kita garis bawahi bersama, kita renungkan. Jadi bagaimana Maria yang dalam hidupnya itu tidak gampang, tetapi bisa tetap setia sampai mencapai kemuliaan surgawi karena dia selalu berpasrah kepada Allah. Next, Pak Kusnen. Dalam konteks ini kita bisa belajar, saudara-saudariku yang terkasih, dari Maria, bahwa sesederhana pun hidup kita sepenuhnya jika kita berserah, maka kita akan diberikan kekuatan oleh rahmat Allah itu. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Allah, kita tahu bahwa Allah tidak pernah, dalam tanda kutip, Allah tidak pernah mencobai, tapi Allah tidak pernah memberikan ya kesulitan mungkin yang kita alami, membiarkan kita mengalami kesulitan tanpa tahu batas sampai di mana kita bisa menanggung kesulitan itu. Karena di balik setiap kesulitan, di balik setiap persoalan, di sana ada edukasi, ada pembelajaran, ada cara Allah untuk membentuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Next, Pak Kusnen. Ini tadi sudah, ya next. Ya, bagaimana dengan kita? Terkadang dalam hidup kita sering mengeluh, mudah menyerah, ya bukan pasrah, mudah menyerah dalam situasi yang sulit, mudah putus asa, merasa Tuhan tidak adil, bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan yang karena merasa harapan atau doa-doa kita belum dikabulkannya. Jadi sering kita menjadi seperti kanak-kanak, seperti anak kecil, iman yang kekanak-kanakan, yang selalu komplain, putus asa, cepat menyerah. Kita bisa belajar dari ketegaran Maria dalam menghadapi cobaan. Maria memiliki iman yang sungguh-sungguh sudah dewasa. Dan dalam tantangan hidup, mungkin juga dalam penderitaan yang kita alami, kita diajak untuk belajar dari ibu kita. Mencapai kemuliaan surgawi tidak berarti lepas dari kesulitan hidup. Tetapi kita harus tegar, kita harus berani, tetap percaya, berjalan. Seperti Maria berjalan. Di awal, saudara dan saudariku, saya katakan bahwa tidak ada jalan lain mencapai kemuliaan surgawi, menuju ke surga, selain jalan yang telah dilalui oleh Yesus sendiri dan juga oleh Maria, yaitu jalan Injili. Dan jalan Injili itu
bukanlah jalan yang enak-enakan atau jalan yang mulus, karena harus mengalami berbagai macam kesulitan dalam hidup itu. Kita juga diajak untuk belajar dari kesetiaan Maria pada putranya. Kekuatan, keteguhan iman yang kuat yang dimiliki oleh Maria sehingga dia bisa tegar adalah oleh karena adanya keterikatan batinia. Kesetiaan Maria terikat sepenuhnya pada Yesus. Kalau hati kita sungguh-sungguh terikat pada Yesus dan kita memasrahkan semuanya pada Yesus, Yesus sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita, Yesus sungguh-sungguh menjadi Allah kita, juru selamat kita yang kita sungguh-sungguh imani, maka di sana tidak akan ada keraguan-raguan di dalam menjawabi hidup ini, tantangan hidup ini. Di dalam mengalami setiap pencobaan, kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah mengeluh. Kita tidak akan pernah berputus asa. Jadi kita diajak untuk setia dan terikat kepada Yesus. Sebaliknya, yang dikatakan dalam teks tadi, Maria sangat yakin bahwa di balik semua penderitaan itu akan datang kemuliaan dari Tuhan. Dan terjawab hari ini di dalam perayaan yang kita rayakan, Maria diangkat ke surga, bahwa semua pengalaman yang tidak baik yang harus dialami oleh Maria, seperti yang saya katakan tadi, penolakan, bagaimana melihat Yesus menderita di atas kayu salib, bahkan wafat di atas salib, semuanya itu diberi dalam tanda kutip ganjaran. Bahwa semua ketika tetap setia di dalam apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita, maka Allah menganugerahkan kemuliaan, kebahagiaan surgawi. Next, Pak Kusnen. Saudara-saudariku yang terkasih, kemuliaan itu sungguh nyata yang dialami oleh Maria itu. Karena kemuliaan itu nyata dialami ketika Kristus sendiri putra Maria itu bangkit. Artinya bahwa setelah kita mati nanti, hidup kita tidak akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan sirna, tidak. Tetapi setelah kematian itu sebenarnya akan menjadi awal dari kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di dalam kekekalan. Ada dua kekekalan. Kekekalan di dalam kemuliaan, kebahagiaan surgawi, ataupun kekekalan di dalam penderitaan. Oleh karena keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Maka kita pun bila setia menjalani salib hidup kita, ya tadi tantangan cobaan, percayalah di suatu waktu kita pasti akan bangkit dari segala kesesakan. Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan dari penderitaan. Dan Tuhan akan menganugerahkan kemuliaan untuk menjadi milik kita. Kuncinya kita harus memiliki iman yang teguh dan senantiasa berserah diri pada kehendak Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ini adalah saudara-saudariku jalan yang bisa dilalui oleh setiap kita berjalan bersama Maria agar kita sampai dalam kemuliaan surgawi. Next, Pak Kusnen. Meneladani Maria, wanita yang sederhana tetapi beriman tangguh, berarti kita berjalan bersamanya menuju surga. Jadi sebagai penutup, meneladani Maria, wanita yang sederhana tetapi beriman tangguh di dalam kesederhanaan hidup kita, di dalam kekurangan kita, di dalam kesulitan hidup kita, tetapi ketika kita mampu berpasrah dan menjadi orang yang memiliki iman yang tangguh, maka di sana kita sedang berjalan bersama Maria menuju surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.